Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi kali ini saya akan membahas review 5 artikel jurnal bereputasi yang membahas topik manajemen risiko. Artikel-artikel ini diterbitkan pada periode tahun 2020 sampai 2025 dan mencakup berbagai sektor seperti sektor publik, finansial, UMKM, dan perusahaan. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi. Artikel pertama, Manajemen Risiko Dana Pen Daerah, oleh Sipayung dan Ardiani pada tahun 2022. Artikel pertama membahas penerapan manajemen risiko dalam pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana risiko fiskal, risiko fraud, dan risiko tata kelola dapat dikelola dengan baik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko secara sistematis dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengambilan keputusan publik. Artikel kedua, Manajemen Risiko di Sektor Finansial, oleh Damanik dan Arsyadona pada tahun 2025. Artikel kedua membahas tantangan dan peluang manajemen risiko di sektor finansial. Fokus utama penelitian ini adalah dampak digitalisasi, globalisasi, dan perubahan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Enterprise Risk Management atau IRM dapat membantu lembaga keuangan menghadapi risiko cyber, risiko pasar, dan risiko kepatuhan dengan lebih baik. Kemudian artikel 3, Manajemen Risiko pada UMKM, oleh Varian Lee dan kawan-kawan pada tahun 2025. Artikel ketiga membahas peran manajemen risiko dalam keberlanjutan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko dapat membantu UMKM menghadapi ketidakpastian bisnis. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan manajemen risiko lebih mampu mengurangi kerugian dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Artikel 4, Pengendalian Risiko dalam Organisasi, oleh Hardiati pada tahun 2025. Artikel keempat membahas strategi pengendalian risiko dalam organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengendalian risiko dapat meningkatkan efektivitas manajemen organisasi. Metode yang digunakan adalah literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Enterprise Risk Management dapat membantu organisasi mengelola risiko internal dan eksternal secara lebih terintegrasi. Kemudian artikel 5, Manajemen Risiko dan Kinerja Keuangan, oleh Suherwan dan kawan-kawan pada tahun 2025. Artikel kelima membahas peran manajemen risiko sebagai variabel mediasi antara Dewan Direksi dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Hal ini menegaskan pentingnya risk government dan risk culture dalam perusahaan. Dari kelima artikel yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran penting di berbagai sektor. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja keuangan, serta keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, manajemen risiko perlu diterapkan secara sistematis dan terintegrasi dalam setiap organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.